battle. Ready, go! Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oh my god, episode kali ini sangatlah luar biasa ya teman-teman. Langsung dah di number 1 Sentai Goshuja episode 25 yang akan menjadi episode penutup ya teman untuk arc dari Lupin Ranger versus Pato Ranger ya teman ya. Dan di episode kemarin betul-betul full aksi ya teman ya, full action yang sangat memukau ya teman ya. Jadi pastinya juga banyak dar-der-dor ya teman. Episode kali ini juga nggak kalah dar-der-dornya ya teman ya. Jadi pastinya udah ketebak lah teman ya. Ini si Hariwatari Ikki menyadari kalau misalkan si Pak Bando itu adalah universe senshi Lupin Red ya teman ya, yang selama ini ia anggap sebagai Kaito atau pencuri. Ya sudah tertebak ya teman ya untuk kali ini. Dan pastinya untuk si Dokonjo namanya, Dokonjo number 1 itu memulai rencananya ya teman dengan menciptakan penjara di tempat sekolah itu ya teman ya. Jadi pastinya untuk kali ini betul-betul berbahaya ya teman, karena ulah Dokonjo number 1 ini itu semuanya tidak bisa diakses ya teman. Bahkan dari Buraiden sendiri itu tidak bisa mengakses si No One ini ya teman ya. Jadi udah dikasih inilah teman turun ya kan, si Kwon sama si pasangan kue itulah ya kan ya. Susah banget nyebutnya ya. Saya bilang itu si Pasutri kue aja ya, si Pasutri. Oke. Jadi pastinya untuk episode kali ini masih berlanjut teman, dan ternyata terungkap juga ya teman untuk Dokonjo number 1 ini di dalamnya ada si putri dari si Bando ini ya teman ya. Jadi putrinya ini tuh sebenarnya udah mengajak ya teman ya untuk makan malam ya, karena ya ibaratkan mau ngajak ayahnya itu untuk refreshing lah gitu ya. Tapi karena ayahnya ini dia tahu juga gitu ya untuk keinginan anaknya itu mungkin tidak tercapai karena dari kemarin mungkin ngatasin kasus itu ya teman ya. Jadi pastinya di sini dia tidak mengikutinya, tapi malah anaknya si Mizuki atau Mitsuki namanya ya, itu malah terkena serangan ya teman ya. Dan lagi-lagi action dari Koji Sakamoto terhadap aktris ini wah mantap sekali lah ya teman ya. Jadi betul-betul dimaksimalkan sekali untuk actionnya ya teman, karena di sini juga si putrinya juga langsung disekap ya teman sama si Dokonjo number 1 ini, dan betul-betul wah membuat si Bando ini harus menyelamatkan putri dan menjaga kedamaian di sekolahnya ini ya teman. Jadi tujuan dari si universe senshi Lupin Red ini ya seperti ini ya teman, bukan berarti dia juga mau melakukan ini ya kan karena cuman untuk kekuatan aja gitu ya. Karena ya dari si monster itu aja ngelakuin ya kan, si Dokonjo itu ternyata dia udah ngelihat gitu ya, atau mungkin si No One yang sebelumnya itu dia kayak pantau, oh ini dia tuh bener nggak nih ngejarnya gitu ya, kayak ngebuat orang-orang tuh dikendalikan untuk biar ada yang menjadi perlindungan lah kayaknya, atau melindungi kedamaian di sekolah ini. Terus juga karena udah selesai ya teman, jadi si Dokonjo ini yang bertindak ya teman ya, yang juga pastinya ya semakin dicurigai lah gitu ya. Mungkin Kwon ini juga dia punya rencana kali ya, karena dia tuh kan sebenarnya kayak ini berencana mau mengkhianati ratu atau mengkhianati Buraiden ya teman ya. Ya kalau kita bisa anggap juga ya Kwon ini tuh mau mengiyakan gitu ya untuk biar ada rasa semangatnya gitu ya, atau bisa dibilang ya salah satu No One ini ada yang mau berkhianat gitu ya, berkhianat dalam tanda kutip ya, kekuatannya atau dari keinginan dia gitu ya untuk biar tidak diatur-atur lah gitu ya sama si ratu. Karena yang dia buat ini kan memang sangatlah luar biasa ya teman, sampai dibikin penjara begitu ya teman ya. Dan pastinya si Hariwatari juga ya telah menyesal ya teman, karena dia terlalu gampang untuk ditipu ya teman, sampai dia juga mau aja gitu jadiin ketua OSIS ya kan. Dan juga ya sampai seperti inilah teman untuk akhirnya ya, karena lagi-lagi tidak bisa menyelamatkan apapun ya teman ya. Nah di sini Kwon juga datang ya temannya, yang tujuannya buat ngurusu doang sih ya. Dia juga nge-summon untuk para investasinya teman, ada Pun Red, ada Shu Ranger ya, maksudnya ini si Tyranno Ranger, dan juga ada Hurricane Recto ya teman. Jadi pastinya untuk tantangan number 1 battle ini mereka harus bisa ya teman menghadapi semua tantangan ini tanpa berubah jadi Goshuger ya teman ya. Semuanya ya kan, si Kumade Machiro juga kena gitu ya. Jadi pastinya langsung ya kan ya diuji. Jadi ini juga ada ujian yang apa ya, kayak mungkin ini jadi kayak latihan militer dari ya. Jadi kesian ya ngeliat Sumino ya temen ya, dia kayak narik itu kan pakai ekspresi kayak sampai bosen gitu, kayak ya udahlah aku kalah gitu ya. Jadi pastinya juga di sini Sumino gagal ya teman, tapi dia
nggak kenapa-napa ya teman, karena ya ibarat tuh di dis aja gitu. Terus lanjutnya teman, di sini coba akan menahan kekuatan api ya teman ya. Jadi ini kayak didebus gitu mungkin ya. Jadi langsung terkena serangan ini. Dan kita juga bisa tahu ya teman, untuk kelemahan dari Komando Maestro ini kan ya, itu adalah api ya teman ya. Ya bukan karena kekuatan es doang gitu ya. Ya emang kalau es kena api kan meleleh ya teman ya. Tapi karena mungkin kekuatan apinya ini itu bisa mempengaruhi tubuhnya juga gitu ya. Atau mungkin statusnya mungkin ya, jadi agak turun sedikit lah gitu ya, karena kekuatan dari si apinya ini. Nah, pastinya teman, si Bando kan mau berubah menjadi Lupin Red, tapi malah digagalkan ya teman ya, karena serangannya ini. Dan untung aja ya teman, masih ada peluang. Dan lagi teman, di sini ada Shu Ranger ya teman, alias Terran Ranger juga, langsung makanya memberikan ujian yang kali ini sangat wow ya teman. Kirain ini tuh summonan dari si Kuan ya teman ya. Kan tadi kan dia summonnya cuma 3 ya teman ya. Ini kayak tiba-tiba dia manggil para sepuh ya teman ya. Dari pas sebelum dia gitu ya. Bahkan ini tuh dari Jaka ya teman, bukan Go Ranger ya, bukan Aka Ranger. Dari Jaka ya teman ya, yang paling tua ya teman ya. Ada Jaka, ada Google 5, Turbo Red, Hurricane Red ya kan ya. Ada Aka Ranger, ada Denji Red, ada Red Falcon, Five Red, dan juga Gosei Red ya teman ya. Jadi itu juga pastinya campur dari Showa dan ke Heisei ya teman ya. Jadi pastinya wah langsung ya kan ya, diuji habis-habisan ya teman ya. Kena bantai habis-habisan dan betul-betul tidak ada ampun ya teman ya. Karena juga di sini semuanya langsung ya kan ya. Banyak sekali nih actionnya di episode kali ini ya teman. Jadi pastinya si Hariwatari Ikki juga datang ya teman, membantu Tonohiro dan kawan-kawannya. Dan ini dia ya, momen yang tunggu-tunggu datang juga. Semua actionnya dilepas ya teman, dilakukan di episode kali ini. Dan betul-betul oh my god, wah, ini aktornya aja ya teman, ini kayaknya asik banget ya teman ya. Mereka ngelakuin action kayak main tebas-tebas ya teman ya. Pokoknya kalau misalkan udah di direct Koji Sakamoto tuh action dulu ya teman ya. Ingat, action nomor 1 ya, action number 1 berubah nomor sekian ya. Mau berubah dulu ya kan habis action ya kan ya, atau mau ngapain ya kan terserah ya kan ya. Yang penting action dulu ya, human form ya. Karena kalau untuk berubah pasti nomor 2 lah teman ya. Karena ini pastinya gila sih actionnya, wadidaw ya. Banyak sekali action yang sangat luar biasa ya teman. Terutama si Tono udah kayak Takaharu ya, suaranya kayak Ra, huya gitu ya. Ini kan suara nama Takaharu ya teman ya. Apalagi ini kan Koji ada tuh kayak dikasih highlight actionnya tuh juga banyak lah ya teman ya. Kalau dari Koji Sakamoto pas sebelum berubah pasti berantem dulu ya teman ya. Jadi ada action henshin lah teman ya, action sequence gitu ya kita bilang ya. Jadi pastinya langsung kan dihabisin semuanya, dan seal atau yang di China tuh kan bisa dipakai lagi ya teman. Dan pastinya ya Sensei dan juga si Hariwatari Ikki akhirnya berubah bersama ya teman ya. Dan kali ini bersensi Lupin Red dan Patrolnya Ichigo bekerja sama ya teman ya. Ada easter egg nih ya teman ya. Jadi kalian juga teman, si Mr. Kamen Rider ini alias Shinji Takaiwa ya, yang jadi Bandu-san ini itu memperagakan beberapa henshin dari Kamen Rider era Heisei ya teman ya. Di sini ada pose dari Kabuto ya teman, jelas itu ada dari yang Tendo Mitsuiki ya teman ya, atau ini aku kata ya. Jadi pastinya yang tangannya tuh ke atas ya teman ya, kayak gitu. Yang berikutnya di sini ada si Ryuki ya teman ya. Masih sama teman, set aktornya adalah si Shinji Takaiwa ya teman ya, yang jadi Ryuki. Jadi pastinya pose yang mau finishing ya teman, atau rider kick. Terus berikutnya ada Kamen Rider Wizard ya teman ya. Jadi ini pastinya sangat keren ya teman ya, karena ini kan posenya tuh sangat ikonik sekali ya teman dengan Kamen Rider Wizard. Masih sama ya teman dengan Shinji Takaiwa juga, yang actionnya pakai kaki ya teman, dan jujur itu suka banget ya teman ya. Dan juga di sini ada posenya ini, pose siapa ya? Ini pose Lupin Red gak sih? Ya kan pas dia lagi mau putar dialnya gitu ya. Yang putar dial kan langsung diarahin ke depan gitu ya. Jadi pas bagian ini kayak double ya teman ya. Double atau enggak Lupin Ranger ya teman ya. Baru habis itu lanjut ke Den-O ya teman ya. Nih Den-O banget ya teman, posenya tuh kayak Aure Sanjo ya teman ya. Kalau si Hariwatari Ikki mah itu kan Ultraman Trigger ya teman ya. Atau mungkin Patrolnya Ichigo juga ya teman ya. Nah pastinya ini posenya, nah ini baru double ya teman ya. Ini baru double nih kan, posenya yang sa
omae o sumi o kazuero ya teman ya. Jadi pastinya pose yang sangat ciri khas untuk detektif ataupun yang bisa bergerak dalam sembunyi-sembunyi ya teman ya. Jadi pastinya ini kok jadi SV nih bukan VS ya teman ya. Asalkan VS ya teman ya. Jadi pastinya ini kayak diputar lah kan ya, dari awalnya tuh dari lawan menjadi kawan gitu ya. Jadi pastinya actionnya semakin mantap ikannya, ini diaktif lagi ya teman, kekuatan spesialnya ya kan. Jadi ini sama kayak Kuwagata Oger ya teman ya. Kan Kuwagata Oger kan dia punya mantel ya teman, atau perisai ya teman ya. Ini juga sama, dia pakai shield, tapi ini shieldnya tuh macam apa namanya yang buat polisi itu ya teman ya, yang biasa kalau tuh ya ada pergerakan ya teman ya. Jadi pastinya langsung ya kan di counter dengan Lupin Magnum ya teman ya. Gila coy, ini makin gila ya makin episode kali ini ya teman ya actionnya. Dan tak lupa juga dengan action sequence-nya ya teman, dan juga henshin-nya dari Goshuder ya kan. Ini sama banget kayak di episode 12 ya teman ya. Sama kok ya kan ya, Koji Sakamoto juga di arc-nya Gao Red ya. Jadi pastinya semakin keren ya kan, gila makin mantap ya teman actionnya. Dan juga langsung ini kayaknya jadi thumbnail cocok nih ya teman ya untuk episode 25 ini ya teman ya. Gila ini keren coy ya untuk thumbnail ya kan. Dan juga pastinya action kali ini gila-gilaan coy ya. Si Sumino dia pakai Go On Red, si Kinji pakai Kirame Red ya kan ya. Dan juga pastinya ada henshin baru dari Goshu Terano ya teman, yaitu Red Tracer ya. Akhirnya ya kekuatan dari si ini persensi yang cewek itu ya kan dipakai juga ya teman ya. Jadi pastinya langsung ya kan Red Tracer dan juga Gao Red ya teman, gila coy. Dan juga pastinya langsung didapatkan semua ya teman untuk centeringnya ya teman. Nah, cincinnya kan udah didapetin ya kan sama si Mashiro ya kan ya. Jadi kirain mau ngapain gitu ya. Ternyata dia langsung mengubah untuk cincinnya jadi Polaring ya kan ya. Jadi ini juga nggak tahu buat apa ya teman, dari kemarin ya dijadiin Polaring. Dan langsung gitu ya dia bisa menggunakan Tega Sword ya kan. Karena ini mungkin relasi dengan si Tega Sword masih ada ya temennya sejak pilot pertamanya kan dia gitu ya. Jadi di sini juga langsung menggunakan ini ya temennya untuk gatai baru ya teman. Jadi ternyata Polaring ini ya, Polaring yang dari Sentai yang random ini itu mungkin ya, ini kalau kita lihat sedikit ya teman ya, Polaring yang dipakai itu ada Gokaiger ya. Karena Gokaiger ini kan dia juga bisa menggunakan mecha lain gitu ya, atau gabungan dari mecha adversary lainnya gitu ya. Jadi sama aja ya teman ya. Habis itu ada ini Shu Ranger ya teman ya. Shu Ranger juga kan dia pernah gabung dengan mecha lainnya gitu ya. Jadi kayak di bongkar pasang, ganti tangan ini, ganti kaki itu ya kan, sama ya teman ya. Terus juga ada Bun Bomcher. Nah, Bun Bomcher ini sama ya teman dengan Gokaiger ya. Itu dia juga bisa ganti tangannya, ganti yang ini ya kan, ganti yang itu ya kan, bisa. Habis itu juga ada Geki Ranger. Nah, ini sama juga ya teman ya. Tepatnya Geki Ranger itu dia pakai mecha barunya ya kan, yaitu Geki Burning gak usah namanya ya. Jadi yang kayak gorila itu ya teman, yang kekar ya kan, itu juga sama ya teman, dia gonta-ganti doang. Terus juga ada Hurricaneer. Nah, Hurricaneer ini case-nya sama kayak Bun Bomcher ya teman, cuman ini tuh cuma senjata ya teman, itu cuma digonta-ganti doang. Nah, alhasil ini tuh sebenarnya kayak 5 ini tuh jadi core untuk satu ini sekret ini Tokyoger ya teman ya. Itu bisa dipakai untuk menyatukan ya teman part-part dari mecha lainnya gitu ya. Jadi ini ya cuman untuk bagian visual aja sih ya. Tapi ya kalau untuk yang kelompok itu kan, itu adalah kelompok mecha yang bisa menggunakan mecha lainnya ya. Maksudnya mecha dari seriesnya ya teman ya. Jadi pastinya juga sangat menarik ya teman untuk kali ini. Dan langsung dihabisin dengan pemikiran Resta Slash ya teman ya. Jadi pastinya langsung selesai ya teman untuk episode kali ini. Dan tak lupa juga teman, untuk Orca Booster Gogo langsung memberikan boost powernya kepada Lupin Red dan juga Patron Ichigo menjadi Super Lupin Red dan Super Patron Ichigo. Jadi Super Patron Ichigo juga menjadi kemunculan keduanya ya teman, setelah di series dan juga di collab sama Resoldier ada ya teman. Cuma itu bukan Patron Red tapi Patron Sanggo ya, aku salah ya. Siapa ya? Russell Green misalnya ya, yang sama Resoldier itu ya teman ya. Terus juga sama siapa ya? Si Lupin Yellow atau siapa gitu ya, lupa. Terus habis itu ada di Stage Show ya, Stage Show
Patroniku juga pernah pakai ya teman ya. Habis itu baru muncul lagi di sini ya teman ya. Ini adalah kemunculan kedua ya teman di seri Super Sentai, oke? Dan juga pastinya langsung ya teman, ini finisher ikonik ya kan, atau visual ikonik dari Lupin sama Pato ini dipakai lagi ya teman, dan iya cocok aja ya teman ya, karena ya masih seri yang sangat mantap. Dan episode 25 ini juga ingatin kita dengan episode 25-nya Lupin versus Pato ya teman, dimana episode itu menjadi kerjasama pertama mereka ya teman ya, untuk momen kerjasama antara Lupin Ranger dan juga Power Ranger itu pertama kali ya teman ya, setelah 25 episode ya teman. Jadi gokil coy, baru episode itu ya kan menjadi kerjasama pertama kalinya, dan wah langsung dihabisin juga dengan Wild Goshu Wolf ya teman ya. Tak lupa juga di sini langsung ya kan Lupin menggunakan Tega Sword yang emas ya kan untuk ambil alih ya kan ya si anaknya itu kan ya, dan keluar dari situ dan langsung selesai ya teman ya, tidak bersisa. Selesai juga teman untuk episode kali ini yang penuh aksi ya kan ya, dan akhirnya sekolah pun terselamatkan ya teman ya. Dan untuk episode berikutnya saya sepertinya tidak akan bahas ya teman, karena episode berikutnya hanya filler saja ya teman ya. Jadi seperti itu. Seperti biasa teman, kita akan update info dari blog terbaru episode kali ini ya teman. Jadi ternyata ada season baru ya teman ya, dan ini jadi season kelima ya teman dari seluruh member Goshuger ya teman. Setelah terakhir itu ada si Sumino ya teman, dengan twin uni sister ya teman ya, yang debutnya si Shinken Red yang cewek ya teman ya. Dan ini ada debutnya dari Hoiru ya kan, yaitu adalah Kageo Surete alias Bring the Shadows ya, dari sama aktornya kan ya, si Mio Fiono. Jadi pastinya actionnya juga sangat wow ya, bahkan untuk aktornya si Hoiru aja agak sedikit kesulitan ya teman, dan harus berkali-kali take, tapi ya tetap mantap ya teman ya. Bahkan untuk beberapa actionnya pun juga ini sangatlah keren ya teman ya. Dan kalau lawan Karyudo kan itu mereka kan langsung dua orang aja bisa gitu ya, si Leon sama Tyranno itu ya, jadi nggak perlu berapa member ya kan, langsung dua aja bisa gitu ya. Jadi sedikit aja ya teman untuk update infonya, dan katanya episode berikutnya itu akan menjadi breaking the fourth wall yang sangat sangat luar biasa ya teman, karena akhirnya Tonohiro juga dapat pekerjaan ya teman ya di sini. Ya ini kayaknya episode recap lagi ya teman, karena ini satu Goshuger SP ya teman ya. Dan juga ada Tomokazu Seki juga teman, yang terakhir itu muncul di Tengo Kaiser kalau salah ya teman. Ini juga pastinya muncul lagi di sini ya, dan wow ini pastinya sangat menarik ya teman untuk kita lihat. Tapi kita nggak akan bahas ya teman, karena ini kan cuman ya spesial untuk bahasan ini aja ya teman. Jadi kalau ini akan debut ya teman, tapi kita nggak akan bahas ya teman, oke? Teman bahas kita sekali ini, dan sebelum bahas video.